Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk kesempatan kali ini Pak Krisna di pembelajaran seni budaya kelas 8 akan mengajak kalian membahas tentang prinsip dan teknik menggambar model. Di pekan yang lalu Pak Krisna sudah membahas tentang teknik menggambar model, tetapi di kesempatan kali ini Pak Krisna akan membahas lagi tentang teknik menggambar model, tapi ini disesuaikan dengan modul pembelajaran yang ada di sekolah kita, yang kemarin sudah dibagikan masing-masing ke kalian. Untuk modul pembelajaran seni budaya 1, prinsip dan teknik menggambar model ini disusun oleh Ibu Dr. Anda Ambarsari Untari dan Bapak Aji Wawan Kuswoyo, Sarjana Pendidikan. Di halaman pertama, di modul pembelajaran seni budaya 1, teknik dan prinsip menggambar model sesuai dengan prinsip dan teknik tersebut yang benar, sehingga gambar kalian akan menjadi lebih bagus. Agar tujuan dapat tercapai, modul ini akan disajikan dalam 3 kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Kegiatan belajar 1, yaitu membahas tentang prinsip menggambar model alam benda dan menggambar alam benda sesuai dengan prinsip menggambar alam benda. Kemudian kegiatan belajar yang kedua, membahas tentang teknik menggambar model dan menggambar model sesuai dengan teknik yang kalian kuasai. Dan kegiatan belajar 3, yaitu jenis-jenis pensil yang digunakan untuk menggambar model. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, bacalah dengan cermat terlebih dahulu bagian pendahuluan modul ini sampai memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. Kerjakan semua kegiatan yang dianjurkan sesuai dengan petunjuk modul. Apabila mengalami kesulitan, silahkan bertanya pada teman atau guru melalui WhatsApp atau SMS. Oke, yang pertama untuk kegiatan belajar 1. Prinsip-prinsip menggambar model. Materinya prinsip-prinsip dalam menggambar model antara lain yang pertama komposisi. Komposisi merupakan tata susunan, yakni cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Untuk yang pertama adalah komposisi simetris. Pada komposisi simetris benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya, dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Jadi komposisinya simetris. Simetris itu artinya sama. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu memiliki keseimbangan benda yang sama, baik dalam bentuk dan ukurannya. Dinamakan komposisi simetris. Kemudian yang kedua adalah komposisi asimetris. Jadi ini lawan dari simetris. Pada komposisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Jadi posisinya tidak seimbang, tidak sama, baik itu dalam ukuran maupun di dalam posisi. Namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi gambar, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Itu adalah komposisi asimetris. Kemudian yang ketiga, komposisi sentral. Komposisi sentral berpusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Kemudian proporsi. Sebuah benda tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kesebandingan, keseimbangan, kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Itulah yang dinamakan
A. Proporsi. Apabila suatu gambar menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar benda yang dihasilkan akan nampak wajar. Jika gambar yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi yang tepat, maka akan terkesan janggal. Nah, sekarang cobalah untuk memahami dari contoh gambar di bawah itu mengenai penempatan proporsi yang benar. Untuk gambar yang A adalah gambar yang proporsional antara cangkir dan sendok. Untuk yang gambar B adalah gambar yang tidak proporsional antara cangkir dan sendok. Jadi tidak seimbang. Untuk yang gambar A itu yang proporsional, untuk yang gambar B yang tidak proporsional. Jadi antara cangkirnya dan sendoknya itu tidak proporsional untuk yang gambar B. Untuk yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan merupakan prinsip dalam menggambar yang artinya adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Untuk gambar A menunjukkan adanya keseimbangan. Untuk gambar B menunjukkan tidak adanya keseimbangan. Coba diperhatikan antara gambar A dan gambar B di poin nomor 3 keseimbangan ya, di situ ada. Kalian bisa membedakan antara gambar A dengan gambar B. Yang gambar A itu menunjukkan adanya keseimbangan, sedangkan yang gambar B menunjukkan tidak adanya keseimbangan. Lanjut untuk poin keempat, kesatuan. Kesatuan merupakan satu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak berkesan terbelah atau terpisah. Contoh gambarnya, untuk yang gambar A, objek gambar yang menunjukkan adanya kesan kesatuan. Itu yang gambar A. Jadi objek gambarnya yang di gambar A itu menunjukkan adanya kesatuan dari berbagai macam objek gambar dijadikan satu menjadi satu kesatuan objek gambar. Untuk yang gambar B, contoh objek gambar yang tidak menunjukkan adanya kesan kesatuan, tetapi sendiri-sendiri terpisah karena jaraknya ya itu terlihat ada di gambar B. Kalian bisa membedakan antara gambar A dengan gambar B untuk poin kesatuan. Jadi gambar A menunjukkan objek gambar yang berkesan kesatuan dan yang gambar B yang tidak menunjukkan adanya kesan kesatuan. Sekarang untuk rangkuman. Prinsip-prinsip dalam menggambar model antara lain kita memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Saya ulangi, untuk prinsip-prinsip di dalam menggambar model antara lain yang pertama komposisi, yang kedua proporsi, yang ketiga keseimbangan, dan yang keempat kesatuan. Saya kira itu saja untuk kegiatan pembelajaran 1. Dan untuk tes formatifnya, kalian cek di modul tes formatif 1. Penilaian tugas pengetahuan. Untuk dapat mengukur tingkat penguasaan kalian dengan teks di atas, silahkan kerjakan tes formatif di bawah ini. Yang pertama, mengapa di dalam menggambar model, kita sering tidak menemukan kemiripan dengan model yang kita gambar. Kemudian yang kedua, apakah upaya yang harus kita tempuh agar gambar yang kita gambar memiliki ukuran dan keseimbangan yang sesuai antara gambar yang dilihat dengan hasil gambaran. Kemudian yang ketiga, buatlah gambar model yang sesuai dengan prinsip menggambar model. Petunjuknya, siapkan model yang ada di sekitar kalian yang akan kalian gambar. Kemudian siapkan peralatan menggambar, kertas gambar, pensil 2B, penghapus, dan penggaris. Kemudian gambarlah model dengan menggunakan prinsip menggambar model.
Ya, oke, itu saja. Selamat mengerjakan dan saya akhiri untuk kegiatan belajar 1. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus belajar.